Ya, salam saudara. Pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan. Saudara, kita mengangkat tema pada saat ini, apa maksudnya melakukan kehendak Bapakku yang di sorga? Apa maksudnya melakukan kehendak Bapakku yang di sorga? Nah, saudara yang kasih, pada saat ini kita akan membaca Alkitab kita yang kita ambil di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Ya. Firman Tuhan demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari yang terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, lenyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah saudara, ayat ini perlu kita perhatikan dengan benar. Dalam konsep Kristen, bahwa keselamatan itu hanya oleh iman saja, ya, hanya oleh iman saja. Dan ada banyak ayat Alkitab yang mendukung hal itu, ya. Misalnya Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, Ibrani pasal 11 ayat 6, ya, Roma pasal 3 ayat 24. Itu semua berbicara bahwa keselamatan itu hanya oleh iman saja. Ya. Iman itu artinya percaya kepada anugerah Allah yang telah berkorban untuk menyelamatkan kita. Nah saudara, pertanyaannya, kalau hanya oleh iman saja, tapi ada banyak ayat-ayat lain yang sepertinya tidak mendukung keselamatan itu hanya oleh iman saja. Nah saudara, salah satu yang kita baca saat ini, ya, bahwa masuk surga itu menurut Matius 7 ayat 21, bahwa masuk surga itu syaratnya harus melakukan kehendak Bapa. Nah saya ulang baca pada kita, dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, jadi saudara, kalau ayat ini jelas tidak semua orang masuk sorga. Tidak semua orang yang berseru pada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi di sini katakan syaratnya melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi saudara, yang masuk sorga menurut Matius 7, dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah ini syaratnya saudara. Ya. Nah saudara, persoalannya ayat lain berkata bahwa keselamatan hanya oleh iman saja. Tapi ayat ini berkata masuk sorga harus melakukan kehendak Bapa. Ya. Sementara firman Tuhan dengan jelas-jelas berkata bahwa masuk surga itu hanya karena anugerah oleh iman. Ya. Nah saudara, bagaimana dengan ayat ini? Ini saudara salah satu ayat yang dipakai oleh banyak orang, ya, oleh pendeta-pendeta dalam mengajar. Mereka memakai ayat ini. Mereka mengambil kesimpulan bahwa masuk surga itu tidak cukup hanya percaya, tapi harus melakukan kehendak Bapa. Nah saudara, kehendak Bapa di sini apa? Nah banyak orang mengartikan melakukan kehendak Bapa di sini itu artinya bahwa harus taat, ya, harus taat segala aturan-aturan, harus taat segala hal, harus hidup dalam kekudusan, harus berbuat baik. Ya, jadi banyak orang punya pengertian bahwa melakukan kehendak Bapa itu sama dengan melakukan hal-hal baik, melakukan aturan-aturan yang baik, ya, dan menjauhi larangan-larangan. Saudara, kalau kita mencoba mengartikan melakukan kehendak Bapa itu sama dengan melakukan aturan-aturan baik, ya, mengikuti ini dan mengikuti itu. Nah saudara, ini kita akan mengalami masalah, ya. Kenapa saudara? Karena keselamatan hanya oleh anugerah. Sementara di sini berkata
harus melakukan kehendak Bapa. Nah saudara, persoalannya kita harus tahu apa kata melakukan kehendak Bapa di ayat ini. Ya, melakukan kehendak Bapa di ayat ini itu tidak sama dengan melakukan hal-hal baik, melakukan aturan-aturan. Ya, kalau kita artikan itu saudara, kita bilang ini artinya kita harus melakukan ini, melakukan itu, kita harus berbuat baik, berbuat ini, itu sama aja kita kembali lagi kepada hukum Taurat. Padahal hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan. Ya. Nah saudara, kalau kita artikan begitu, Yesus bertemu dengan orang-orang Farisi tentunya pada waktu itu, ketika dia bicara ini. Dan saudara, ketika Yesus bicara ini, orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang sudah taat pada hukum Taurat. Berarti saudara, kalau yang dimaksud di sini melakukan kehendak Bapa, berarti ini bukan artinya kita melakukan aturan-aturan. Kita bukan artinya melakukan hukum Taurat, atau melakukan hukum-hukum agama, atau melakukan hal-hal yang baik untuk selamat. Saudara, jelas ayat ini tidak bermaksud demikian. Ya. Karena ayat-ayat lain berkata bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia dan bukan karena taat pada hukum Taurat. Nah, saudara, berarti di sini kita harus perhatikan baik-baik apa itu kehendak Bapa yang di sorga. Ya. Nah, saudara, sekali lagi bahwa melakukan kehendak Bapa yang di sorga bukan berarti kita mentaati aturan-aturan, tidak sama artinya dengan melakukan hukum Taurat. Tidak sama dengan artinya melakukan hal-hal yang baik atau melakukan apapun yang disebut perbuatan-perbuatan baik. Memang saudara, orang Kristen harus berbuat baik. Itu ciri dari kehidupan orang Kristen. Dan orang Kristen itu setelah selamat, saudara harus berjuang melakukan yang baik. Tetapi tetap perbuatan baik tidak bisa menjadi syarat keselamatan. Karena perbuatan baik kita belum bisa sempurna. Ya, dan artinya perbuatan baik kita tidak bisa memenuhi standar Allah, sehingga perbuatan baik itu menjadi sesuatu yang bisa berkenan di mata Allah. Tidak bisa. Jadi saudara, di sini jelas melakukan kehendak Bapa di sorga tidak dimaksud itu artinya mentaati segala aturan-aturan, ya, mentaati melakukan hal yang baik, tidak. Tapi saudara, di sini kita perhatikan, ya, bagaimana untuk kita memahami ayat ini, saudara. Nah, saudara, kita bisa lihat di beberapa ayat. Ya, coba kita lihat di dalam kitab misalnya kitab Yohanes pasal 6. Ya. Saudara, coba kita lihat di sini apa kehendak Allah itu, apa kehendak Bapa itu, ya. Saudara, saya akan baca pada kita Yohanes pasal 6 ayat 27. Dikatakan, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan materinya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat? Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Ya. Nah, saudara, ayat ini berkata, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apa, saudara? Ya, ini sebuah pertanyaan yang bagus. Lalu saudara, Yesus menjawab, ayat 29. Jawab Yesus pada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah." Jadi saudara, melakukan kehendak Allah, ya, ketika para Farisi atau ahli Taurat bertanya apa maksudnya melakukan kehendak Allah itu, apa yang kami harus lakukan supaya kami dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Nah saudara, Yesus menjawab, perhatikan jawaban Yesus ini, saudara. Melakukan kehendak Allah itu menurut Yesus, saudara, menurut Yesus dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Saudara, pekerjaan Allah apa? Dikatakan, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Siapa yang diutus Allah? Ya, yang diutus Allah itu adalah Yesus. Yesus diutus oleh Allah, saudara, untuk menyelamatkan kita melalui kematian di kayu salib. Jadi saudara, yang dimaksud melakukan kehendak Bapa itu, saudara, bukan melakukan Taurat, ya, bukan melakukan ini dan itu supaya masuk surga, bukan. Tapi di sini sangat jelas
bahwa melakukan kehendak Allah itu yaitu percaya kepada Dia, pada Allah yang mengutus aku. Aku di situ Yesus. Jadi kita percaya kepada Allah, ya, atau Bapa yang mengutus Yesus. Jadi artinya kita, kesimpulannya, melakukan kehendak Bapa itu artinya kita percaya pada Yesus. Ya, jadi saudara perhatikan, dalam mengartikan ini kita nggak boleh sembarangan. Saudara, sayang sekali banyak teman-teman, banyak pendeta-pendeta, banyak pengajar-pengajar Alkitab, mereka selalu melandaskan keselamatan itu berdasarkan iman tanpa perbuatan. Jadi syarat masuk surga itu pertama iman, kedua taat, dan ada lagi syarat-syarat berikutnya yang lain. Saudara, iman itu saudara, itu adalah syarat kita untuk menerima keselamatan melalui anugerah daripada Tuhan Yesus. Dan itu tidak bisa ditambahkan oleh apapun. Kenapa saudara? Karena keselamatan itu kan itu adalah merupakan pekerjaan Allah melalui Yesus. Saudara, dalam hal itu kita nggak buat apa-apa. Kita tidak buat apa-apa. Kita hanya percaya. Yang melakukan semua proses keselamatan itu, yang mengerjakan semua keselamatan itu adalah Allah sendiri melalui Yesus. Jadi saudara, keselamatan itu tetap hanya melalui syarat iman saja. Ya, iman saja. Nah, untuk itu saudara, kita harus memperhatikan ayat-ayat, ya, dan harus cermat dalam menafsirnya sehingga kita tidak kita tidak salah dalam memahami kebenaran-kebenaran. Jadi sekali lagi, apa yang dimaksud dengan tidak masuk, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku, itulah yang masuk surga. Itu tadi dalam kitab Matius pasal 7 ayat 21. Itu berbicara bahwa melakukan kehendak Bapa itu artinya kita percaya kepada Yesus yang diutus oleh Allah. Jadi saudara, kita nggak boleh mengartikan itu sebagai melakukan Taurat atau melakukan aturan-aturan atau berbuat baik, berbuat itu. Memang saudara, dalam kekristenan setelah kita diselamatkan, perbuatan baik itu harus kita lakukan. Anak Tuhan, dia harus hidup dalam perbuatan-perbuatan baik. Orang yang sudah diselamatkan harus hidup dalam perbuatan-perbuatan baik. Ya, tetapi perbuatan baik tetap tidak bisa menjadi syarat keselamatan kita. Ya, bahwa orang percaya harus melakukan yang baik. Ya, karena untuk itu Tuhan menyelamatkan kita. Ya. Orang percaya harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Karena Allah memanggil kita itu, ya, dalam keselamatan itu supaya kita melakukan yang baik. Jadi kalau keselamatan kita berdasarkan iman saja dan bukan oleh perbuatan, artinya bukan berarti bahwa kita boleh tidak melakukan yang baik. Syarat keselamatannya oleh iman saja. Perbuatan baik itu harus kita lakukan setelah kita selamat. Karena orang yang percaya itu dia harus menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah kekudusan. Ya. Tetapi kekudusan kita atau perbuatan baik kita tidak bisa menjadi syarat selamat. Selamat itu hanya karena pemberian Allah, hanya oleh anugerah Allah, hadiah, pemberian cuma-cuma. Nah, itu yang kita terima dengan iman saja. Jadi saudara, di dalam Matius pasal 7 ayat 21 tadi, melakukan kehendak Bapa itu artinya yaitu percaya kepada Allah yang mengutus Yesus. Nah saudara, masuk surga itu artinya kan kita dapat hidup kekal selama-lamanya. Kita hidup kekal bersama dengan Yesus atau bersama dengan Allah selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Nah, hidup kekal itu saudara apa? Nah saudara, saya baca satu ayat lagi pada kita, apa artinya hidup kekal? Ya, bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal? Nah, saudara, dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3. Perhatikan baik-baik ayat ini, Yohanes 13 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar
dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu mengenal Allah, mengenal Yesus, ya, mengenal Yesus sebagai utusan. Artinya Yesus itu sebagai juru selamat kita, ya, mengenal Allah dan mengenal juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Itulah hidup kekal. Jadi apa itu hidup kekal? Yaitu mengenal Allah dan mengenal Yesus. Sederhana, nggak ada yang sulit untuk dipahami, ya. Jadi saudara, kita sering dikacaukan oleh macam-macam pengajaran. Ya, saudara, sekali lagi saya ulang bahwa keselamatan kita hanya oleh iman, tidak bisa ditambahkan dengan perbuatan. Tetapi orang percaya, walaupun keselamatannya tidak berdasarkan perbuatan, tetapi orang percaya itu tetap harus berbuat baik. Karena untuk itulah kita dipanggil. Kita dipanggil dalam keselamatan supaya kita berbuat baik. Ingat Efesus pasal 2 ayat 10. Kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita ini buatan Allah, kita diciptakan dalam Kristus, kita diselamatkan dalam Kristus. Untuk apa? Supaya kita melakukan pekerjaan baik. Jadi jangan pernah mengartikan bahwa kalau kita punya konsep keselamatan bahwa hanya oleh iman saja, jangan pernah mengacaukan bahwa artinya boleh bebas berbuat dosa. Tidak, saudara. Orang Kristen tidak boleh berbuat dosa. Kalau orang Kristen berbuat dosa, itu akan dihajar oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar, disesah. Jadi saudara, kita nggak boleh main-main dengan dosa. Bagaimana kita mau melakukan dosa? Kita kan, Yesus kan mati buat kita. Kita kan sudah mati karena dosa. Bagaimana kita mau hidup dalam dosa? Ya, jadi saudara, untuk masuk surga atau untuk memperoleh hidup kekal, ya, itu cukup dengan iman saja. Kita percaya pada anugerah keselamatan. Keselamatan itu pemberian Allah cuma-cuma. Nah, selanjutnya setelah kita percaya, kita harus berbuat baik. Berbuat baik itu bukan dasar keselamatan, tapi berbuat ini adalah buah dari iman keselamatan kita. Ya, buah itu tidak menjadi syarat. Buah itu ya hasil dari keselamatan. Orang yang sudah selamat, dia akan menghasilkan buah-buah yang baik. Dia akan berubah, dia akan bertobat, dia akan dikuduskan. Jadi jangan dikacaukan dengan macam-macam pengajaran yang berkata bahwa keselamatan adalah oleh iman tanpa perbuatan. Saudara, baca Alkitab. Alkitab berulang-ulang mengatakan bahwa kita diselamatkan, kita dibenarkan itu karena percaya, oleh karena iman, bukan karena perbuatan baik. Ya, berulang-ulang Alkitab menjelaskan hal itu. Jadi jangan karena ada ayat-ayat ini sepertinya bertolak belakang seperti tadi melakukan kehendak Bapa, ya, itu artinya percaya. Melakukan kehendak Bapa itu sama dengan percaya pada Yesus yang diutus oleh Allah. Ya. Nah, saudara, percayalah, kalau engkau adalah orang percaya pada Yesus, keselamatanmu dijamin. Saudara, keselamatan itu adalah sesuatu jaminan. Kalau tidak terjamin, kalau tidak pasti, itu bukan keselamatan. Itu bukan keselamatan, saudara. Sesuatu yang tidak pasti itu bukan keselamatan. Yang pasti dan terjamin adalah keselamatan. Dan keselamatan itu dijamin oleh Yesus. Barang siapa percaya pada Yesus, dia akan dapat hidup yang kekal. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Ya, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, bagi saudara yang mendengarkan kebenaran ini, ya, segera ambil keputusan untuk terima Yesus dalam hatimu. Undang Dia masuk dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah, engkau pasti selamat. Salam.